Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bit taqwa wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. an-nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala ta'ala ayatan inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usikum bi taqwallah was sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha ma'lubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Masyarul muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang masih setia bermursyid kepada guru mursyid agung Pangarsahabah Anom, yakni Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Esa, puji kepada Allah yang Maha Suci, rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat zahiratan aw kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah bil istiqamah ila akhir hayat. Juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mahal, nikmat yang sangat amat berharga yang tiada ternilai harganya, bahkan lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang rizqa hidayah, ilmu yang dengan ilmu tersebut kita dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah kita kelak di hari kiamat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh manusia yang telah Allah ciptakan, yaitu panutan kita yang mulia, baginda kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap memelihara, menjaga kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, yaitu dengan cara mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ujmah dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat dan mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, dengan pertolongan Allah masih dapat istiqomah duduk di majlis zikir khotaman. Ini tidak lain tidak bukan karena adanya pertolongan Allah, di samping memang di dalam hati kita ada niat ingin hadir. Tapi kalau sekedar niat ingin hadir yang ada dalam hati kita tidak diusahakan, tidak diikhtiarkan, artinya kita tidak berusaha untuk merealisasikannya, maka niat hanya sekedar niat saja, tidak akan menjadi amal. Memang kita diperintahkan untuk memperbanyak niat baik di dalam hati kita, menanamkan niat-niat yang baik, memperbanyak niat-niat yang baik dalam hati kita. Namun jangan hanya sekedar menanamkan niat-niat baik yang ada dalam hati kita, akan tetapi juga kita dituntut untuk bagaimana caranya merealisasikan niat-niat baik yang ada di dalam hati kita, supaya niat baik di dalam hati kita ini menjadi kenyataan, menjadi bukti, menjadi amal. Ketika niat baik dalam hati kita dibuktikan menjadi amal, maka pahalanya menjadi 10. Kalau hanya niat saja tapi nggak ada usaha untuk mengamalkannya atau membuktikannya, menyatakannya, maka hanya dapat 1 pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 27 di bulan Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 di bulan September tahun 2023. Yang berarti besok hari Rabu adalah merupakan hari Rabu terakhir di bulan Safar tahun 1445 Hijriah yang kita sebut Rabu Wekasan. Rabu Wekasan. Wekasan teh Rabu terakhir pamungkas. Jadi mau hari Rabu di bulan Safar, paling kayak hari Rabu di bulan Mulud. Sebagaimana telah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, bahwa setiap hari Rabu Wekasan umat Islam agar hanya kumpul ngariung, baik itu di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bertawasul kepada Allah melalui para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Karena menurut keterangan satu riwayat menjelaskan bahwa pada setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar sepanjang tahun Allah menurunkan bala. Menurut satu riwayat, bala yang akan Allah turunkan
kurang lebih sekitar 320.000 bala. Bala itu sesuatu yang kita tidak menginginkannya, sesuatu yang apabila kita terkena, kita tentu akan merasa sakit atau merasa sengsara atau merasa menderita. Intinya bala itu sesuatu yang kita tidak mengharapkannya. Bala itu bentuknya bisa berupa penyakit bisa penyakit zahir, bisa penyakit batin. Bala itu bisa berupa malapetaka, bencana, dan sebagainya. Intinya sesuatu yang sama sekali kita tidak mengharapkannya. Berangkat dari keterangan sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk menolak bala dengan sedekah. Beliau bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dalam hadis riwayat yang lainnya juga beliau bersabda, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah itu bisa mencegah 70 macam bala. Yang paling ringan dari bala tersebut adalah penyakit baros atau sopak. Ya, penyakit baros mungkin semacam penyakit lepra lah. Jadi kulitnya pada melepuh gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya kalau dipandang kurang bagus lah. Itu paling ringan. Yang lainnya mungkin lebih dari itu. Nah tentu kita ingin kita diselamatkan oleh Allah dari bala yang akan turun. Kan dalam Quran Allah berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia merubahnya. Artinya kita harus berikhtiar, harus berusaha untuk menolak bala sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita dulu, yaitu berkumpul di masjid, bermunajat, bermohon kepada Allah dengan bertawasul, dengan hadarat kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Lalu kita berdoa bareng-bareng. Kalaulah ada 40 orang mengamini doa seseorang, maka akan dijadikan doa wali. Doaul wali ka doail anbiya ala ummatihim. Doanya seorang wali itu seperti doa para nabi untuk umatnya. Artinya doanya mustajabah, diijabah, tidak akan ditolak oleh Allah. Maka kita harus berkumpul. Dan jangan lupa besok setelah kita selesai melaksanakan ritual keagamaan, setelah selesai kita bertawasul, berdoa, bermunajat kepada Allah, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah isyraq, yaitu sholat sunnah ketika matahari sudah terbit. Maksudnya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih diizinkan oleh Allah bisa melihat matahari. Kalau mati kita nggak bisa melihat matahari. Jadi bukan sholat menyembah matahari, bukan. Bukti rasa syukur kita kepada Allah bahwa di hari ini, ya Allah saya bersyukur masih bisa melihat matahari. Sholat isyraq, sholat sunnatul isyraq, rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah. Rakaat pertama setelah Fatihah boleh kuliah. Rakaat kedua setelah Fatihah boleh kulhu. Kemudian setelah kita selesai sholat isyraq, kita sambung sholat isti'ajah. Sholat mohon perlindungan kepada Allah dari datangnya bala. Usolli sunnatal isti'ajati rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Kemudian kita sambung dengan sholat istikharah. Nah setelah sholat istikharah baru kita bareng-bareng secara berjamaah istighfar dulu.
Sebelum akhirnya nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala. Sholat sunnah untuk menolak bala. Ya. Kita awali dengan istighfar. Istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdi zalimil la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Kita baca secara berjamaah minimal 3 kali lah. Kalau 100 kali kelamaan kali ya. Minimal 3 kali lah. Baru setelah itu kita berdiri melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala. Usolli sunnatal lidaf'il bala raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah untuk menolak bala 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Surah yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua sama, sebanyak 4 macam surah. Yang pertama kita baca surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Selesai Al-Kautsar 17 kali, bismillahirrahmanirrahim, sambung surah Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Selesai Al-Ikhlas 5 kali, kita sambung surah Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Berarti 4 macam surah: Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq marotan wahidatan 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu dibaca pada tiap rakaat, di rakaat pertama dan rakaat kedua. Minimal kita salat sunnah lidaf'il bala 2 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau Pangersa Abah Anom setiap tahun melaksanakannya sebanyak 4 rakaat 2 kali salam. Kita boleh 4 rakaat 2 kali salam atau boleh 2 rakaat 1 kali salam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, bisa mengikuti apa yang diamalkan oleh guru kita. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kita beres melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, kemudian berdoa, dan doanya diamini oleh para makmum, oleh para jamaah, oleh para hadirin. Pertama kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa akmamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina ila khair wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati la ya'minhum wal amwat. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Allahumma inna na'udzu bika bi kalimatika tammati kulliha min ar-rihil ahmar wa min ad-da'il akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal udmi wal muruq wal julud. Subhanaka idza qadaita amran anta qul lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Disambung dengan doa Allahumma ya kafiyal kafi ikbina qabla nuzuli minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Disambung dengan doa Allahumma inna na'udzu bika min jahlil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa na'udzu bika minal ghala wal bala wal waba wal amrad kullaha wal ba'sa wal munkar wa syifal mukhtalifa wa syadaida wal bihara ma dhahara minha wa ma batan bi baladina hajat Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syaril Fatihah
ya bariyal ham, ya kashifal gham, ya mali abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim, idfa'annal bala wal bala wal wabal amrada kullah wal fasa wal munkar, dan seterusnya. Ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir baca Fatihah. Udah bubar barisan. Pulang makan ketupat. Iya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita besok bisa mengamalkannya. Kapan lagi kalau bukan besok? Tahun depan harus nunggu 359 hari lagi. Belum tentu keumuran. Nggak ada jaminan kalau tahun depan Rebo Wakasan tahun depan kita masih hidup, nggak ada jaminan. Siapa yang mau jamin? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 31, di mana dalam ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengikuti ajaran beliau, mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang diamalkan oleh beliau, termasuk mencontoh, mengikuti, meneladani akhlak beliau, di mana akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Artinya kalau kita mencontoh akhlak beliau sama dengan kita mengimplementasikan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengimplementasikan ajaran isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, merasakan atau tidak merasakan, diakui atau tidak diakui, kita berada dalam petunjuk Allah. Kita sedang dituntun oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun manusia yang ingin bahagia hidupnya dunia akhirat, ya petunjuknya Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengikuti Rasulullah itu adalah merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Jadi yuk kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh beliau di dalam agama Islam. Salah satu di antara ajaran beliau yaitu berzikir kepada Allah. Kalau kita buka hadis-hadis tentang perintah zikir dari beliau itu banyak, kita nggak akan hafal semua. Jadi nggak usah nanyain dalil, memang berzikir utama ada dalilnya, ada pelaut. Nggak usah nanya dalil, nggak usah banyak nanya, yang penting beramal aja, banyak beramal. Ini nanya melulu, beramal kagak. Udah gitu, usil sampai yang zikiran. Kok zikiran sampai kenceng-kenceng gitu? Ria kali dia. Bisanya ngomong doang, lu sendiri zikir enggak lu? Ngomong doang, pelaut, kupret. Kita nggak butuh banyak ngomong, butuh banyak amal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu akan menjadi bekal buat kita nanti di akhirat. Ayatnya berbunyi ayatnya berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu, hai Muhammad, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada kaumnya, yaitu kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Yang harus dikatakan oleh beliau kepada umatnya adalah in kuntum, jika ada kamu semua tuhibbunallaha, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikuti ajaranku, mengikuti aku.
mengikuti gaya hidupku, mengikuti perbuatanku, mengikuti apapun yang aku contohkan, yang aku perintahkan kepada kamu, ikuti. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Nah, ini perintah Allah kepada beliau agar beliau menyampaikan itu kepada umatnya. Nah, apabila kita mampu mengikuti beliau, yuhibbukumullah. Allah menjamin pasti Allah akan mencintai kamu. Pasti kita akan mendapatkan kecintaan Allah apabila kita mampu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita mengikuti terhadap orang yang paling dicintai oleh Allah, maka tentu orang tersebut akan membawa kita untuk sampai kepada kecintaan Allah. Yuk kita bareng-bareng, kata Nabi, kita menuju cintanya Allah. Rasulullah menuntun kita, sadar nggak sadar kita dituntun oleh Rasulullah. Kita aja nggak merasakan, karena kitanya banyak makan. Ya. Iya, karena banyak makan, ya kita merasakan makanan. Baru matikan, Bang. Hah? Baru merhatikan. Enggak menyinggung, enggak. Kita mah kebenaran we atuh. Bang Gaceng nih soalnya. Yang ada harap di jahat, tidak harapnya atuh. Tahu mandat bungkus. Makan. Apa yang disuguhkan Ustaz Kota dimakan supaya Ustaz Kota ini berkah. Amin. Berkah insya Allah. Apabila masuk tamu ke rumah seorang mukmin, kemudian disuguhi dan makanan dimakan oleh tamu, itu akan masuk 1000 keberkahan ke rumah itu. Allah. Jadi sebenarnya yang untung Ustaz Fatoni bukan kita. Ustaz Fatoni yang untung sebenarnya. Makanya kalau Ustaz Fatoni untungnya pengen lebih besar, susunya perlu lebih loba. Oi, tak euy. Naon saeutik mah? Tenang dari ayam mah. Asa-asa. Ayam meureun. Ayam meureun saeutik. Insya Allah, kebaikan apapun, sekecil apapun kita melakukan kebaikan, kalau didasari ikhlas karena Allah, itu kebaikan untuk kita sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain. Amin. Walaupun secara zahir, secara mata kasat kita memberikannya kepada orang lain, itu sebenarnya untuk kita sebenarnya. Kita hanya nitip. Ini aku titip kacang, makan sama kamu ya. Itu palanya untuk aku nanti di surga. Begitu. Iya, benar. Soheh pokoknya Bang Gus. Bila aku teganti. Nih panitia pembangunan pesantren aku titip semen 1 tronton. Aku hanya nitip sama kamu. Silakan kamu gunakan untuk bangun pesantren. Itu untukku nanti di akhirat. Itu. Soheh pokoknya Gus lah. Oh, ngarah. Jadi makan harus habis ya. Biar dapatnya berkah. Biar berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau kita secara langsung mengikuti Rasulullah, ya bukan nggak bisa, sepertinya belum bisa. Alasannya pertama, kita nggak pernah bertemu Rasulullah, karena kita nggak hidup satu zaman dengan beliau. Yang kedua, kita nggak tahu persis sosok kepribadian Rasulullah seperti apa, bagaimana akhlaknya, nggak tahu persis. Kita hanya tahu berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, termasuk oleh hadis-hadis Nabi. Tapi secara langsung kita belum pernah. Nah, kalaulah kita secara langsung tidak bisa mengikuti akhlak beliau, tidak bisa mengikuti beliau, kan beliau mempunyai pewaris, yaitu para ulama. Bahkan kata beliau pernah mengatakan begini, man akroma aliman faqad akromani li annahu habibi, wa man akromani faqad akromallahu li anni habibu, wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, barang siapa yang memuliakan gurunya, barang siapa yang memuliakan ulamanya, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya orang alim itu, ulama itu adalah kekasihku. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa para ulama itu kekasih beliau. Ini Rasulullah yang mengatakannya. Artinya kalau kita menyakiti ulama, sadar nggak sadar, secara tidak langsung kita menyakiti Rasulullah. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa ulama itu kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Li'ani habibu, karena aku ini adalah kekasihnya Allah.
Artinya kalau kita menyakiti Rasulullah, menyakiti kekasihnya Allah, sadar nggak sadar secara langsung kita menyakiti Allah, membuat Allah murka kepada kita. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah, jaminannya adalah pama'wahul jannah, maka tempat tinggalnya surga. Yuk kita ambil kapling di surga dengan cara memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita buktikan bahwa kita memuliakan Rasulullah dengan cara memuliakan pewarisnya, yaitu para ulama. Kan beliau juga memerintahkan kepada kita akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakanlah oleh kalian para ulama, fa innahum warasatul anbiya, kata beliau. Karena sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama itu adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi untuk menyampaikan ajaran agama Allah di muka bumi. Seandainya di alam dunia tidak ada ulama, lakana nasu kal bahaim. Tentu niscaya manusia kehidupannya akan seperti binatang, menghalalkan segala macam cara karena eueuh menyorongan. Tidak ada yang eueuh ngelingan. Enggak ada nasihat agama yang disampaikan. Nah, para ulama ini menyampaikan, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah, maka disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, itu yang kedua. Nah, guru kita, guru Mursyid Agung Pangersa Abah Anom, Kiai Haji Syekh Ahmad Syaikul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, beliau itu ulama besar. Namanya masyhur bukan hanya di dalam negeri, sampai di luar negeri. Bahkan sampai di alam malakut namanya disebut-sebut beliau. Para malaikat kenal beliau. Kenal. Seluruh para malaikat pasti mengenal wali-wali Allah. Dan para wali-wali Allah itu namanya dibangga-banggakan oleh para malaikat di langit. Beliau adalah guru Mursyid Agung, beliau ulama besar. Banyak karangan kitabnya, di antara kitab Miftahus Sudur. Itu karangan beliau. Kitab Miftahus Sudur artinya kitab pembuka dada, pembuka hati, supaya hati kita terbuka menuju kepada Allah. Nah, maka sampai saat ini kita setia tetap berguru mursyid kepada Pangersa Abah Anom, tetap 37. Insya Allah. Beliau seorang mursyid kamil mukamil, johir batinnya bersih. Beliau sangat hati-hati dalam berucap, dalam bertingkah, dalam bertindak. Enggak serampangan, enggak gagabah. Beliau belum pernah mengatakan Rocky Gerung Rasulullah, belum pernah. Hah? Iya. Hah? Naon teh menjelma geus. Awas hati-hati. Iya, memang hati-hati udah. Siapa yang mengatakan Rasulullah? Apa Rocky Gerung Rasulullah? Abah gaul. Abah Anom bukan? Bukan. Abah Anom enggak. Ajeng. Beliau hati-hati. Ada. Abah Anom ini gurunya Abah Aros. Gurunya aja nggak mengatakan begitu. Gurunya hati-hati. Hati. Karena ini masalah akidah, awas hati-hati. Di ucapan kita itu akan dihukumi. Kita aja nikah, bisa sok nikah kita dengan sebab ucapan. Saya terima nikahnya itu ucapan, jadi sah nikahnya. Jadi kita boleh jima, boleh bersenggama. Ucapan itu dihukumi, hati-hati ucapan. Dari yang haram jadi halal. Betul, tadinya halal, Haram. tadinya haram jadi halal kan? Halal. Ucapan. Sebab ucapan, karena kita udah jab kabul dalam akad pernikahan. Hati-hati. Makanya kata Nabi, uhjun lisanaka illa min khairin. Fa inna bi dzalika tabi'u syaitan. Tahan lisanmu, tahan ucapanmu kecuali untuk menyampaikan yang baik-baik yang bermanfaat. Kalau sekira-kiranya ucapan menimbulkan fitnah, tahan, jangan ucapkan. Apalagi sampai menyesatkan umat. Tahan, jangan ucapkan. Dengan demikian engkau bisa mengalahkan syaitan. Para jamaah, hati-hati. Yang berhak menggunakan kata Rasulullah secara mutlak, yang punya hak veto, yang punya hak prerogatif secara mutlak, berhak untuk
mengatakan atau menggunakan kata Rasulullah hanya Allah. Selain Allah nggak boleh. Nggak boleh. Dan memang kenyataannya di Al-Quran seperti itu. Setiap kata Rasulullah pasti oleh Allah dinisbatkannya, ditujukannya, digunakannya kepada seseorang yang oleh Allah sudah diangkat jadi nabi. Rasulullah sendiri nggak pernah menggunakan kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Abu Bakar Rasulullah nggak pernah. Itu pangkat Rasulullah kok. Apakah kita lebih hebat dari Rasulullah? Tidak. Tidak, kita nggak ada apa-apanya dari Rasulullah ilmunya. Itulah pinternya setan untuk mengelabui manusia. Tertipu dia. Rasulullah nggak pernah. Padahal sahabat-sahabat Rasul itu hebat-hebat ibadahnya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, baca Qur'annya aja Utsman bin Affan tiap hari khotam 5 kali. Kita mah nggak mampu. Hebat nggak? Hebat. Tapi Rasulullah nggak pernah mengatakan Utsman bin Affan. Rasulullah nggak pernah. Rasulullah hati-hati. Lalu siapa kita berani sampai mengatakan seperti itu? Kira-kira ayo ngomong kaget ya? Benar itu. Benar. Kayak alasan saya nggak benerkan. Ya ini pendapat saya berhak untuk berpendapat. Ini masalah akidah, nggak boleh didiamkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berhak secara mutlak menisbatkan kata Rasulullah atau menggunakan kata Rasulullah hanyalah Allah sebagai Tuhan. Selain Allah nggak boleh. Dan memang kenyataannya dalam Al-Quran setiap kata Rasulullah oleh Allah dinisbatkannya, ditujukannya, digunakannya kepada hamba pilihan Allah yang oleh Allah diangkat jadi nabi. Kita ambil contoh satu dalam Al-Quran surat 48. Ini nggak boleh dibiarkan. Kita selamatkan umat jangan sampai tersesat. Saya nggak setuju. Kalau umpama Pak Ujang mengatakan roti gurung Rasulullah, saya nggak setuju. Jadi Pak Ujang sih. Jangan mentang-mentang Pak Ujang ilmunya tinggi, lalu semaunya berkata, nggak bisa begitu. Lalu nuturkan duluan sesat. Saya pribadi nggak setuju. Saya juga tidak setuju. Pak Ujang setuju? Enggak, saya mah nggak nanya. Allahu Akbar. Yuk kita lihat Al-Quran surat 48, yaitu surat Al-Fatih juz 26 ayat 29. Di ayat tersebut kata Rasulullah digunakannya, dinisbatkannya, ditujukannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang pangkatnya Nabi. Nah, Rocky Gerung pangkatnya Nabi bukan? Jangankan Nabi, Islam juga bukan. Nasrani dia. Iya betul. Jadi siga nulieur aing. Iya. Ulah lihat. Santai wes. Maksudnya lain aing. Santai wes. Ngati mun sautik mah. Aya wae engman. Ya akhir zaman. Jelema rasa pintar. Kita baca ayatnya. Ya mungkin geus ngarasa hebat jikirna. Rasa hebat jikirna. Jadi Setan masuk kan. setan. Kati buku setan. Dibisikan Kau orang kailan aku pangeran nih kayak. Moal lagi di nyawa mana. Sieun. Sieun di debo ku Pajen Abidin. Nah, lihat. Ayatnya berbunyi begini, Muhammadur Rasulullah. Ayatnya berbunyi begitu. Enggak boleh diganti ayatnya dengan Rocky Gerung Rasulullah, enggak boleh. Dosa besar, itu ayat Quran. Ayatnya berbunyi Muhammadur Rasulullah. Waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini ayat ada dalam surat 48, yaitu surat Al-Fatih juz 26 ayat 29. Silahkan dilihat nanti di rumah. Artinya apa? Muhammadur Rasulullah kata Allah. Muhammad itu utusan Allah. Nah kira-kira ayat ini diganti. Misal nih, boleh nggak nih? Nggak boleh.
Kagak boleh baik. Udah mau ganti ayat. Umpama ada yang berani-berani mengganti ayat ini Sesat. dengan kepintarannya yang keblinger Sesat. atau dengan kebodohannya, itu menunjukkan kebodohannya. Mungkin karena rasa pintar tapi bodoh. Sesat ya tengah. Katiku siapa setan. Bisikan saya. Eta. Mik pindahin dulu. Itu udah ceramah aja. Kok banyak tuh. Soalnya saya ke bawah, terpancing emosi gitu. Tahu emosi, umat emosi. Biasa wae. Iya makan nerangkan. Biar menjelaskan kebenaran. Seandainya ayat itu diganti misalnya kan ayatnya berbunyi Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Cek saya tak? Cek Allah. Berarti yang berhak menggunakan kata Rasulullah hanyalah Allah kepada hamba pilihannya yang oleh Allah sudah diangkat jadi nabi. Dan kenyataannya Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Itu. Nah umpama diganti nih. Kalimat tersebut Muhammad Rasulullah diganti Rocky Gerung Rasulullah gitu. Sesat. Terus kita sholat sahadatnya diganti Asyhadu alla ilaha illallah Rocky Gerung Rasulullah. Ganti baru Rocky Garong. Ganti Rocky Garong, guys. Awas sekarang akhir zaman banyak Nah. fitnah itu timbulnya bukan dari orang bodoh, dari orang pintar. Nauzubillah min. Awas hati-hati, maka jangan jauh-jauh dari ulama yang takut kepada Allah, ulama yang soleh. Jadi Muhammad itu utusan Allah, kata Allah. Ini penegasan, Allah menegaskan. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Keras bertindak, memberantas bentuk-bentuk jenis kekafiran dan kemusyrikan dan kemunafikan. Akan tetapi mereka berkasih sayang di antara sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku sujud di malam hari mencari karunia. Yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Mereka mencari karunia dan keridoan dari Allah, yaitu para sahabat. Rasulullah nggak pernah mengatakan kepada sahabatnya sekalipun ibadahnya hebat, marifatnya tinggi, nggak pernah mengatakan kepada sahabatnya sebagai Rasulullah. Rasulullah nggak pernah. Coba, siapa orang yang paling hebat zikirnya? Rasulullah. Siapa orang yang paling tinggi tingkat marifatnya? Rasulullah. Siapa orang yang paling tinggi tingkat keimanannya? Rasulullah. Kita mah imannya iman sam'iyat. Kalau Rasulullah imannya iman ilahiyat. Kan ada iman ilahiyat, iman nabawiyat, ada iman sam'iyat. Rendah kita merendah. Ada yakin, ainul yakin, hakul yakin. Rasulullah itu udah hakul yakin. Paling tinggi tingkat kematifatannya. Tapi Rasulullah hati-hati. Lalu siapa kita? Aman kita udah merasa hebat dari Rasulullah apa? Dia yang nyarikan ke saya. Tidak kamu merasa. Dia kain di YouTube pun kain. Bukan YouTube aing. Panggil aing kayak itu. Ini ngomong lain aing ya. Oh, ya. Saya nggak terima. Nauzubillah min. Ada gelas, ada jauhan gelas. Wali mau ya. Lain mesti dialungkeun mainan. Pusing saya lah. Sebenarnya masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, tapi oleh karena sudah larut malam, kalau saya lanjutkan kurang bijak juga, bisa merubah niat Anda yang tadinya niat ikhlas jadi ngaburutu. Mualnya kan jam 10. Ya percaya di Bapak Zainal Abidin mah, tapi kan nggak semua orang seperti kamu. Goreng kabehnya menurut sekalian. Kalau aki-aki kabeh gitu. Kamu kalau sekali kabeh goreng. Jadi aki-aki kabeh gitu. Ya Pak Ujang, jadi dia mikir dari nggak main aja mikir. Tong. Saya mah nggak Bandungan doang boleh gitu ya. Orang pada yang Oh siap lah. Jurusan. Ayam udun. Coba saya pengen tahu nih jawaban bapak-bapak. Jawab jujur sesuai pengetahuan bapak-bapak, sesuai hati nurani bapak-bapak. Saya mulai dari anak muda nih. Ilyas, setuju enggak kalau ada seseorang mengatakan Rocky Gerung Rasulullah? Tidak. Sule, setuju berarti? Tidak. Kalau diam setuju. Karena ada kata mengatakan asukut naam. Diam itu berarti menunjukkan iya. Setuju enggak? Tidak. Kalau setuju, ya udah kamu. Nanti sholat syahadatnya ganti. Asyhadu alla ilaha illallah Rocky Gerung Rasulullah.
Cekek baik kan sih. Maunya setuju nggak Bang? Tidak tuh. Pak Dul, Tidak lah. Pak Endang, Pak Hadinanan, Tidak. Bapak Sukarya, Tidak. Bapak Jenal Abidin. Itu setuju tidak nonsen. Wih. Bapak Iim, Sudah pasti tidak. Bapak Darmadi, kita semuanya nggak setuju. Oleh karena nggak setuju, jangan Bener. jangan diikut. Iya. Ini kewajiban saya sebagai pendakwah untuk menyampaikan kebenaran. Jangan merasa hebat lah. Abah Anum juga hebat ibaratnya, tapi nggak begitu. Tawadu. Tawadu malah. Iya. Baik, murid itu pasti menerima ilmu dari guru. Sehebatnya murid, nggak mungkin menandingi kehebatan guru. Kita tak penyaluran sirah. Jadi kita tetap komitmen, konsisten, tetap setia bermursyid kepada pangsahabaan. Dan memang itu sudah ada musyawarah besar. Dan itu musyawarah besarnya, hasil musyawarah besarnya sudah dipiralkan di YouTube. Jadi sampai sekarang tetap kita bermursyid kepada pangsahabaan. Berarti sampai di 37. Udah titik. Adapun nanti kelanjutannya itu urusan mereka dengan keluarga Abah Anum nanti. Demikian bapak-bapak, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kita oleh Allah diberikan kekuatan zahir batin, juga dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan yang benar, membela kebenaran di jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yuk kita ikuti jalan mereka. Sebab kalau kita mengikuti jalan mereka, insya Allah kita akan kebawa oleh mereka masuk ke dalam surga. Demikian dari Al-Fakir. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
طريقتهم ومعبدهم من الفتن ومعبدهم من الفتن اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وجداتنا وجداتنا ولأولادنا كلهم ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن هدانا وهدينا إلى الخير ولمن أوصانا وصلنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله يا رب berikanlah kepada kami petunjuk ke jalan yang benar, petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itulah sebaik-baik teman. Ya Allah ya Rabb, terimalah doa kami pada malam ini. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa keluarga kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami. Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah wal barakah. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kami nanti di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat dan di alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah